Qala al-muallif rahimahullahu taala, ini tentang aqabah awarid yang datang-datang. Nah, itu ada 4 yang lalu. Nah, sudah juga dikasih tangkalnya, ridha kepada qada dan yang segala macam. Maka di sini mengambil ia pada memutuskan aqabah ini dengan izin Allah. Maka setelah dia tahu obatnya semua tadi itu, sabar, ridha, tawakal dan yang segala macam, setelah itu dia laksanakan, maka memulai ia pada memutuskan aqabah ini dengan izin Allah. Artinya dengan bantuan Allah dia bisa memutuskan aqabah ini. Dan baik penolongnya, artinya baik pertolongan dari Allah. Maka tatkala selesailah daripada memutuskan dia, setelah dia selesai dari aqabah awarid yang datang tadi itu, kekhawatiran terhadap ini itu segala macam dalam ibadah itu sudah selesai. Ketika dia selesai daripada memutuskan dia dan kembali ia kepada qasadnya ibadah, ketika dia kembali hendak beribadah, maka ditiliknya, maka diperhatikannya. Maka tiba-tiba nafsu itu lemah lagi penyegan. Ternyata dia dapati nafsunya itu lemah. Udah lemah, malas. Penyegan ini maksudnya malas. Mau sholat, malas. Kayaknya kok gak ada motivasi. Gak agak kuat dorongan seperti itu. Nah, maka dia dapati nafsunya seperti itu. Tiada birahi. Tiada birahi ini gak ada semangat maksudnya. Mau ibadah tuh kok gak ada semangat. Dan tiada hendak bangkit. Payah bangkit disuruh ibadah. Tiada hendak bangkit dengan kebajikan. Kalau untuk kebaikan payah. Seperti barang yang sebenarnya dan seyogyanya. Kalaupun mau mengerjakan itu tidak bisa yang benar, tidak bisa semestinya. Salat mestinya begini, dia malas. Salat yang benar itu begitu, dia tak mau kerjakan, itulah nafsu. Nah. Dan sungguhnya adalah ia cenderung selama-lamanya kepada lalai. Nafsu itu kalau dituruti, pinginnya ya lalai saja. Dan kesenangan, bilang huruf saya di sini. Kesenangan apa itu? Oh, kesenangan dan bermain-main. Nah, dan cenderungnya pinginnya senang-senang, main-main. Nafsu itu begitu. Maka lihatlah, ya Allah ya Rahman. Ada orang yang seumur hidupnya itu kerjaannya main-main aja tuh ada. Ini berlindung kita dari yang seperti itu. Padahal bakalan mati semua. Tapi lihat, berapa banyak orang yang habis waktunya cuma di depan handphone main game saja. Bahkan dijadikan profesi sama dia. Pagi main game, siang main game, malam main game. Dan dari main game itu dia dapat duit. Ada orang yang memang kerjanya ngumpul-ngumpul gak jelas, nyeritain orang, cerita ngalor ngidul. Ada yang kumpul-kumpul, lihat anak-anak muda kita. Kumpul sama geng keretanya segala macam. Main saja, kan main aja itu. Nggak ada urusan sama akhirat. Ya Allah. Dan ada yang bahagia dengan yang seperti itu, bahagia bukan khawatir. Nggak ada faidah. Ibadah tak mau, nuntut ilmu malas, segala itu kalau dituruti nafsu itu seperti itu. Kita kalau seandainya dituruti nafsunya, pinginnya seperti itu, jalan-jalan saja, ngabisin duit, main saja, cerita-cerita, kalau bahasa orang Medan kombur-kombur sampai ketawa-tawa, terbahak-bahak sampai ngantuk, pulang tidur, besok cari lagi kawan begitu. Ada yang pingin hidupnya gitu saja. Kita berlindunglah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita senangnya itu ibadah. Nah, jadi nafsu kalau diikuti, pinginnya kesenangan dan bermain-main, dan kepada sia-sia, pingin yang sia-sia saja. Anak-anak muda di pinggir jalan, main-main kereta, balap-balap segala macam, apa yang didapat? Sampai malas orang betuli jalan sini, ngasih lampu pun malas. Jalan ke Kuala Tanjung nih, Nalum nih, nggak belampu pinggiran. Karena kalau nggak belampu saja dibikin balapan, apalagi belampu, oh ya pula. Apalah dapatnya balapan? Kepleset, jatuh, mati apalah itu ya Allah. Itulah nafsu, begitulah nafsu itu. Pinginnya yang sia-sia saja. Dan kepada kejahatan, pinginnya justru kepada kejahatan dan bala, dan pinginnya membawa kepada bala, bahaya. Dan jahil, dan pinginnya itu kepada kejahilan, males, pintar. Nafsu itu nggak mau kalau diajak pintar. Bodoh aja nggak apa-apa lah gitu. Maka berkehendak sertanya di sini kepada yang memutuskan.
maka dia harus berkehendak di sini kepada yang memutuskan supaya dituntutnya kepada kebajikan, supaya dia bisa menuntut nafsunya ini untuk melakukan kebajikan, atau bisa nafsunya tergerak kepada kebajikan dan taat. Nah, dan merajinkan dia jadi rajin padanya. Nah, dan yang menghalaukan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat, dan juga butuh orang yang sesuatu yang mencegah nafsu untuk tidak bermaksiat dan melumpuhkan dia daripadanya, dilumpuhkan nafsu supaya tidak mau bermaksiat. Dan keduanya itu apa yang membuat kita semangat ibadah dan apa yang membuat kita takut kepada maksiat, dan keduanya itu adalah roja dan khauf, harapan kepada surganya Allah dan takut kepada nerakanya Allah. Itulah diantaranya. Kalau besar harap kita kepada surga Allah, rajin kita ibadah. Kalau besar takut kita sama siksaan Allah, takut kita maksiat, intinya itu. Nah, ini yang bolak-balik diingatkan kepada nafsu. Nah, perlu juga lah beli kitab Daqaiqul Akhbar, walaupun katanya banyak hadis dhaif bahkan yang palsu riwayatnya. Daqaiqul Akhbar itu mungkin dah ada terjemahannya, kayaknya sudah. Nah, Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, atau fi akhbaril jannati wan nar. Daqaiqul Akhbar cerita tentang surga dan neraka. Banyak dibaca biar muncul roja, biar muncul khauf, rasa harap dan rasa takut. Maka roja itu apa? Yakni harap. Itu adalah harapan. Roja itu harapan. Nah, yaitu diharapkan pada besar pahala balas Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebenar janjinya daripada bagai-bagai karamat. Nah, jadi berharap Allah kasih banyak pahala, Allah kasih banyak nikmat, Allah banyak kasih kemuliaan kalau kita rajin ibadah. Dan engkau sebutkan pada yang demikian itu yang menuntutkan dia, maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat. Sebutkan itu kepada nafsu, insya Allah bangkit dia. Wah, tahajud lah. Kenapa? Ini pahalanya besar. Pahala besar masuk surga. Rojaknya muncul. Oh, baca waqiah lah. Kenapa? Waqiah ini katanya kalau dibaca Allah tak akan berikan kemiskinan. Muncul rojaknya. Terserah segala macam harapan apapun. Maka itu akan muncul kekuatan untuk ibadah ketika disebutkan nikmat-nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang ibadah. Maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan tergerak hatinya bagi yang demikian itu, merajinkan dia. Nah, jadi makin rajin kalau disebut roja ini. Dan khauf. Khauf itu apa? Yakni takut. Nah, takut itu yaitu takut daripada siksanya Allah. Jadi harus punya rasa takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepayahan barang yang dijanjikan, kesusahan yang dijanjikan Allah daripada bagai siksa, daripada segala macam bentuk siksa, dan kehinaan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat. Dan ketika ini disebutkan akan tertegahlah dia daripada maksiat dan dijauhkan dia dan melumpuhkan dia daripada yang demikian itu. Ini kalau seandainya kita sudah mulai malas ibadah, sebut-sebut surga, sebut-sebut neraka, maka dengan disebut surga naik roja, dengan disebut neraka naik khauf. Ini harus seimbang, gak boleh berat sebelah. Roja, harapan untuk mendapatkan balasan dari Allah, dan khauf, takutan untuk mendapatkan siksaan dari Allah, itu harus berimbang. Jangan sampai roja saja, akhirnya nggak segan bikin maksiat. Di dalam kitab Nafaisud Durar wal Hikam itu tertulis ada ungkapan, barang siapa yang bertambah pengetahuannya tentang pemurahnya Allah atau tentang maha pengampunnya Allah, lalu dengan itu bertambah pula dia berani melakukan maksiat, maka itu adalah orang yang paling bodoh. Dia ngaji, oh Allah maha pengampun nih, dosa sebesar apapun diampuni. Dengan pengetahuannya itu makin muncul keberaniannya untuk bermaksiat, itu adalah orang paling bodoh. Ketika ada yang melakukan hal baik kepada kita, bukan justru kita manfaatkan, tapi justru kita muliakan balik. Misal kita ada
contoh tetangga itu masya Allah baik. Kalau tetangga ini nyapu halaman, disapukannya halaman kita karena bertetangga, nggak halaman dia sih, halaman kita pun ikut disapukannya. Terus kita lihat, oh baik tetanggaku ini. Ya udahlah kalau gitu sampahkan aja sekalian sampah di depan tuh. Kira-kira nih orang pandai, orang baik atau orang jahat nih? Orang jahat. Bukan diringankan kerjaan tetangga tadi karena tahu dia tetangganya rajin nyapui halaman dia, makin ditambah sampah situ. Ada kok yang nyapu. Begitulah orang yang memandang Allah kan Maha Pengampun, nggak apa-apalah bikin dosa. Itu orang paling bodoh tuh dikatakan. Nah, jadi jangan pengetahuan kita tentang Maha Pengampunnya Allah bertambah, justru bertambah pula keberanian kita untuk melakukan maksiat. Kok gitu kali sama kawanmu itu, nggak sopan. Baik dia itu, tak apa-apa. Ya kau yang jahat itu sama orang baik malah sesuka hatimu saya bikin seperti itu kan begitu. Nah, maka jangan dilakukan seperti itu. Jangan juga khauf saja yang muncul. Kalau itu tadi rojak saja yang muncul akhirnya berani maksiat. Jangan juga khauf saja yang muncul. Takut saja akhirnya nggak tobat. Besar kali udah dosa aku ini, nggak bisa lagi diampuni Allah. Nah, azab aja. Begitu saja. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Nah, la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah. Nah, sedikit lagi. Nah, maka inilah dinamakan aqabatul bawa'is. Inilah yang dinamakan dengan aqabah bawa'is. Bawa'is ini motivasi yang membangkitkan, yakni membangkitkan berhadap akan dia. Jadi artinya aqabah yang membangkitkan, faktor-faktor yang membangkitkan. Di sini maka berkehendak ia kepada memutuskan dia, maka dia harus segera memutuskan aqabah ini dengan dua zikir ini, dengan dua hal ini, yaitu roja dan khauf tadi. Maka maka diputuskan dia dengan baik taufik Allah Ta'ala hingga diputuskan dia. Jadi mulailah dia melaksanakan yang memutuskan ini, yaitu mengingat-ingat roja dan meningkatkan khauf. Akhirnya putuslah aqabah ini. Maka tatkala selesailah ini akan datang